الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين جعلنا الله وإياكم منهم في عافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Amma ba'd, jamaah sekalian, barakallah li wa lakum. Tema yang saya siapkan adalah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jamaah sekalian, Al-Quranul Karim adalah sebaik-baik zikir dan sebaik-baik firman Allah yang Allah turunkan ke dunia ini. Dan yang paling benar itu adalah Al-Quran. Kitab yang paling benar di dunia ini adalah Al-Quran. Dan yang paling bermanfaat Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sama sekali tidak ada kebatilan, tidak ada kesalahan, baik apa yang diberitakan sebelumnya, peristiwa sebelumnya, yaitu sebelum diturunkannya Al-Quran, maupun setelahnya. Dia adalah kitab yang paling afdal yang Allah turunkan. Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada Rasul yang terbaik, yaitu hambanya dan Rasulnya yang terpilih dari makhluknya, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahwasanya Al-Quran sebaik-baik zikir adalah, atau sebaik-baik ucapan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahsanal kalam kalam Allah, dan sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Masya Allah. Karena dia sebaik-baik perkataan, jelas dia yang terbaik dalam zikir. Ini zikrullah paling afdal itu Al-Quran secara mutlak. Mengapa? Sebab apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah firman-firman Allah. Dan firman-firman Allah itu adalah sifatnya. Berbicara tentang sifat sama dengan zat. Sebagaimana tidak ada tandingan bagi zat Allah. Iya kan? Dengan seluruh makhluknya. Begitu pula sifatnya. Tidak ada tandingan dengan makhluknya. Iya, nanti akan dibahas secara khusus masalah itu. Kemudian dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan betapa mulianya Al-Quran Al-Karim ini. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. قال ابن كثير بهذا اعتناء كبير لشرف الرسول صلوات الله وسلامه عليه حيث كان يأتيه الملك بالقرآن صباحا ومساء سفرا وحضرا. يعني Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Furqan, mereka, yakni orang-orang musyrik, tidak bisa
mendatangkan kepadamu yang semisal dengan Al-Quran. Tak mungkin lah. Manusia, jangankan orang kafir, mukmin mau menandingi Al-Quran tidak bisa, apalagi orang kafir. Dari dulu sampai hari ini tidak ada satupun yang bisa menandingi Al-Quran, kecuali kami datangkan kepada engkau wahai Nabi dengan hak Al-Quran ini, dan dia sebaik-baik makna. Ini Al-Quran ini memiliki makna, maka tafsirnya, maknanya itu juga yang terbaik. Ibnu Katsir mengomentari ayat ini. Di dalam ayat ini terkandung perhatian yang sangat besar terhadap kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Allah Azza wa Jalla menyuruh kepada malaikat Jibril untuk membawa Al-Quran kepada Nabi pagi dan sore, baik dalam keadaan safar atau tidak safar. Setiap malaikat Jibril datang menyampaikan ayat atau surat kepada Nabi SAW, dan itu bertahap selama 22 tahun, 2 bulan lebih. Kemudian tidak seperti kitab-kitab terdahulu. Bagaimana kitab-kitab terdahulu ya jamaah? Yaitu Injil dan sebelumnya. Injil dan sebelumnya diturunkan oleh Allah jumlatan wahidah. Ini diturunkan langsung satu kitab. Begini kitab Injil nih langsung dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Isa. Kitab Taurat Allah perintahkan kepada Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, untuk membawa kitab Taurat, satu kitab langsung kepada Nabi Musa. Sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla oleh perantaraan malaikat Jibril selama 22 tahun lebih. Jadi malaikat Jibril mendatangi Rasulullah berkali-kali selama 22 tahun 2 bulan lebih. Tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jelas ini kedudukan yang mulia bagi Nabi kita Muhammad SAW, lebih tinggi daripada derajat para nabi sebelumnya alaihi wassalatu wassalam. Al-Quran Al-Karim adalah kitab yang paling mulia yang Allah turunkan, dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling agung yang Allah utus. Nah, di sini Ibnu Syekh Abdul Razak, saya bawakan ya ikhwan, Fiqh Al-Adiyah wal Adhkar. Di sini ya lengkap ya ikhwan. Ada keutamaan tasbih, keutamaan tahmid, keutamaan tahlil, keutamaan takbir, keutamaan la haula wala quwata illa billah, dibahas masing-masing. Keutamaan baca Quran. Ini dia. Karena ini Ramadan, jadi amalan yang dibicarakan oleh para ulama dahulu dan sekarang adalah bersibuk-sibuk membaca Al-Quran. Maka kita ingin mengetahui bagaimana penjelasan ulama tentang keutamaannya. Di sini dibawakan perkataan masyhur ya dalam kitab-kitab hadis. Wa Al-Quran adalah kitab Allah, kitabnya Allah, Rabb. Allah adalah Rabb, pencipta alam semesta, pemilik alam semesta dan pengatur alam semesta. Iya. Kemudian Al-Quran adalah firman Allah, pencipta seluruh makhluk. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Iya. Bahkan bukan hanya makhluk, perbuatan makhluk Allah ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah menciptakan perbuatan kalian. Di dalam Al-Quran terkandung naba ma qablan,
berita-berita, kisah, walaupun tidak semua ya, tentang orang-orang sebelum kita. Kisah para 25 nabi. Itu, ini kalau dengan Nabi Muhammad 25. Kalau tanpa Nabi Muhammad 24 rasul. Nabi itu diberitakan dalam Al-Quran. Terus juga kisahnya orang soleh. Kisahnya orang soleh. Kemudian siapa sekalian? Khabaru ma ba'dana. Al-Quran itu isinya berita apa yang akan terjadi. Yaitu tanda-tanda kiamat maupun peristiwa di surga dan neraka. Al-Quran hukmu ma bainana. Al-Quran itu adalah hukum yang menjadi perselisihan di antara manusia. Maka hukum yang paling adil, yang terbaik itu adalah hukum Al-Quran. Kemudian wal faslu laisa bil hazl. Al-Quran ini pemutus segala urusan dunia akhirat, dan dia tidak main-main. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran karena kesombongan, maka Allah akan patahkan dia. Contohnya siapa? Abu Jahal dan sanadidu Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang mati waktu perang Badar. Begitu pula Abu Lahab. Ya, mereka meninggalkan Al-Quran ini dengan kesombongan, bahkan mau menghancurkan Al-Quran, menghalangi Al-Quran disampaikan oleh Nabi. Maka Allah patahkan dia. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran, Allah akan sesatkan dia. Siapapun dia. Ya, misalnya ada orang mencari petunjuk dari Yunani, dari Aristo, Plato, Socrates, sesat. Mereka tidak percaya dengan Allah, mendustakan Allah. Filosof, ahlul kalam. Ya. Siapapun yang mengikuti dan mempelajari berdalam-dalam ilmunya filosof itu dan ilmu kalam, tidak akan mendapatkan kebenaran. La qarib wa la min ba'id. Dekat atau jauh. Malah tambah sesat. Begitu pula siapapun dari manusia yang mencari petunjuk selain Al-Quran dalam kebenaran, dia tidak akan mendapatkan. Hatta Injil dan Taurat dulu di zamannya Nabi Isa dan Nabi Musa memang kitab petunjuk. Tapi setelah wafatnya Nabi Musa, setelah diangkatnya Nabi Isa, maka Taurat dan Injil tidak bisa dijadikan rujukan. Kenapa? Karena telah mengalami apa? Perubahan. Dirubah sama Yahudi kitab itu, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian Al-Quran hablullahil matin. Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kuat. Ini Allah Azza wa Jalla mengumpamakan Al-Quran ini seperti tali. Ujungnya di tangan Allah, ujungnya ada di dunia. Siapa yang berpegang dengan tali itu, ini Al-Quran, maka dia selamat. Wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali Allah. Apa itu tafsirnya? Tali Allah, yakni Al-Quran. Janganlah kalian melepasnya. Jangan kalian melepas Al-Quran itu.
kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah, dari tali Allah. Al-Quran adalah dzikrul hakim. Al-Quran adalah az-zikrul hakim, yaitu peringatan yang penuh hikmah di dalamnya. Apakah itu syariatnya maupun perintahnya, larangannya, beritanya, semuanya dari awal sampai akhir terkandung hikmah. Al-Quran adalah siratal mustaqim. Di antara makna siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, adalah Al-Quran Karim. Jadi Al-Quran ini jalan yang lurus. Ini kalau ingin tahu apa itu siratal mustaqim, bacalah Al-Quran, pelajari isinya. La tazighu bihil ahwa. Yani Al-Quran ini tidak bisa dibelok-belokkan oleh hawa nafsu. Atau maknanya, siapa yang berpegang dengan Al-Quran ini ilman wa amalan wa fahman, baik ilmu dan amal dan pemahaman yang benar dengan makna ayat Al-Quran, maka dia tidak akan bisa disesatkan oleh hawa nafsu. La taltabis bil alsun, yani apapun itu bahasa atau bahasa seseorang, apakah dia orang bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Jepang, bahasa Inggris, ketika dia belajar bahasa Arab, maka dia akan bisa menerangkan dengan bahasanya dia. Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, begitu pula tafsirnya, maknanya, maka bisa diterjemahkan ke dalam semua bahasa. La yashba' bihil ulama. Ulama ahli tafsir dan ahli fikih yang mempelajari fikih Al-Quran, begitu pula ulama ahli sejarah yang mempelajari sejarah yang ada dalam Al-Quran, begitu pula ulama lughah, i'rab, nahwu, saraf, tidak pernah kenyang ketika mempelajari Al-Quran. Iya, ini semakin haus. Kalau kita sudah belajar tafsir Al-Quran dari awal, Masya Allah, tidak pernah kenyang kita. Kita orang belajar tafsir Al-Quran Ibnu Katsir di salah satu masjid, itu dari surat Al-Fatihah sampai Al-An'am sekarang, itu sudah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ya. Dan tidak ada dalam diri kita merasa kenyang, merasa lapar kita dengan ilmu itu. La yakhlaq an kathatir radd. Maknanya ada dua, jadi tidak pernah usang Al-Quran ini walaupun diulang-ulang baca, atau tidak pernah rusak Al-Quran ini walaupun banyak yang bantah. Kan ada orang, kadang pastor atau yang lainnya, membantah Al-Quran, mencari kesalahan Al-Quran, maka banyak ulama yang membantah dia. La tanqadi ajaib. Al-Quran ini tidak pernah habis keajaiban. Man qala bihi sadaq. Siapa yang mengucapkan, menyampaikan Al-Quran, maka dia benar. Wa man amila bihi ujir. Siapa yang mengamalkan Al-Quran, ini laksanakan perintah, menjauhi larangannya, memahaminya, memahami maknanya, mengambil hidayah dari Al-Quran, berobat dengan Al-Quran,
bertahqiq, mengambil hukum dari Al-Quran. Kemudian apalagi? Mendengarkan Al-Quran dan meyakini beritanya, maka dia dapat ganjaran. Ya, termasuk kita sekarang ini lagi mempelajari keutamaan Al-Quran. Wa man hakama bihi adl. Siapa yang berhukum dengan Al-Quran dan menghukum dengan Al-Quran, landasannya Al-Quran, maka dia adil. Adil dia. Tapi kalau selain Al-Quran tidak akan adil. Karena dari Allah yang menurunkan hukum, yang mengetahui seluruh makhluknya. Wa man da'a ilaihi hudi ila siratin mustaqim. Siapa yang mengajak manusia kepada Al-Quran, maka dia diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian penulis mengatakan kesimpulannya ya, perbandingan Al-Quran, firman-firman Allah, jika dibandingkan dengan ucapan manusia atau ucapan makhluk, jadi manusia, seperti perbandingan antara Allah dengan makhluk. Anda mau tanya antum, jauhkah perbandingan antara Allah dengan makhluk? Jauh banget, ya kan? Begitulah Al-Quran dengan ucapan makhluk. Gak sebanding ucapan makhluk dibandingkan dengan apa? Firman Allah. Firman Allah tidak tertandingi. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang bisa menandingi Allah, tidak ada yang sama dengan Allah dalam segala hal. Dalam zatnya, dalam rububiyahnya. Rububiyah itu ada 3, yaitu maha menciptakan makhluk, maha memiliki dan mengatur. Syar'an wa qadar, baik syar'i maupun takdir. Itu arti rububiyah. Tidak ada yang bisa menandingi rububiyah Allah. Siapa yang bisa menciptakan semut dari tidak ada menjadi ada? Begitu pula dalam ubudiyah, ibadah, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Begitu pula dalam nama dan sifat. Nah, begitu pula Al-Quran. Itu firman-firman Allah, ucapannya Allah, tidak tertandingi dengan ucapan siapapun. Sebagaimana perkataan Abdurrahman As-Sulami, keutamaan Al-Quran jika dibandingkan dengan seluruh perkataan manusia, apalagi hewan, perbandingannya seperti Rabb dibandingkan dengan makhluk. Sebab Al-Quran ini bagian daripada Allah, sifat Allah. Ada sebuah hadis tapi dhaif sanadnya, tapi maknanya sahih, yaitu fadlu Al-Quran ala kalamil khalq ka fadli ar-Rabbi ala sairil khalq. Bahwasanya perbandingan antara Al-Quran dengan perkataan makhluk seperti Allah, perbandingan Allah dengan makhluk. Samping mungkin bangunkan. Jamaah sekalian, bahkan Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari memberikan judul bab, ya, dalam kitab Fadlul Quran, dalam sahihnya judulnya bab Fadlul Quran ala sairil kalam. Keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan seluruh perkataan makhluk. Kemudian beliau membawakan dalil. Ada 2 dalil, tapi saya bacakan satu aja. Iya. Yaitu hadis sahih riwayat Bukhari dari Abi Musa Al-Asy'ari
semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mithlu mathalu al-utrujjah ta'muha thayyib wa rihuha thayyib." Kata Nabi SAW, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran, ini membaca tilawahnya dan tafsirnya dan mengamalkannya, itu perumpamannya seperti buah utrujjah. Buah utrujjah ini ada di Saudi, di Qasim. Ya, bagaimana sifatnya? Rasanya manis, baunya harum. Kalau di Indonesia apa ya yang mirip dengan itu ya, kawan? Buah rasanya manis, harum baunya. Ada yang pernah bilang sama saya durian. Tapi durian ini mukhtalaf, khilaf. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Makanya dilarang membawa durian ke pesawat, ke bukan bagasi, apa namanya, tentengan. Tidak tahu bagasi boleh gak ya? Wallah alam, saya gak tahu. Jadi ini buah utrujjah. Mudah-mudahan nanti kalau umrah lagi kita ya, insya Allah coba kita cari itu di Mekah Madinah kalau ada. Nanti saya foto, ya kan? Nah itu ya. Mungkin ada di internet. Antum bisa cek utrujjah. Antum cek. Kemudian wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an mathalu at-tamrah ta'muha thayyib la riha laha. Perumpamaan orang mukmin, yakni muslim yang tidak baca Quran, dia seperti kurma. Perumpamannya seperti kurma. Rasanya manis tapi tidak ada baunya. Kurma nggak ada baunya, tapi rasanya manis. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mithla ar-raihanah rihuha thayyib wa ta'muha murr. Perumpamaan orang munafik yang baca Quran seperti buah raihanah, baunya harum. So, munafik baca Quran harum seperti raihanah, tapi rasanya pahit. Rasanya pahit. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil handalah. Perumpamaan orang munafik yang tidak baca Quran seperti buah handalah. Rasanya pahit, tidak ada baunya. Maksudnya, kata Syekh Abdul Razak di sini, bahwasanya barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran tilawatan lafziyah wa tilawah hukmiyah. Tilawah lafziyah ini tartil, tilawah hukmiyah yakni memahami maknanya dan mengamalkannya, maka dia harum karena ada Al-Quran pada diri. Karena ada Al-Quran pada diri. Hatta munafik harum baunya. Ada orang munafik ahlul bid'ah, tapi dia hafid Quran. Hafid Quran terkenal. Iya, tapi dia tidak mengajak ya kepada bid'ahnya. Tapi dia hafid Quran, masyhur dengan tilawahnya. Mahbub, dicintai manusia. Iya. Kadang dia akidahnya Asy'ari, Maturidi, tapi dia tidak mengajak kepada akidahnya. Dia hanya membaca Al-Quran kemana-mana. Masyhur bahwa dia sebagai qari, maka harum namanya. Gitu ya.
Ya kita nggak usah itulah. Ya karena Rasulullah menyebut, walaupun sebenarnya dalam hatinya itu ada keyakinan yang buruk, itu berbahaya. Apalagi kalau dia ahli sunnah, akidahnya lurus, sahihah, hafid lagi. Bukan hanya hafid, dia menguasai 10 qiraat. 10, bukan 1, 10. Di Malang ada satu orang ya, dia menguasai 10 qiraat. Dan orangnya subhanallah, tidak menampakkan diri. Dia fokus mengajar di pondok pesantren, melaksanakan amanah. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla pernah menurunkan Al-Quranul Karim 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, rumah kemuliaan, pada malam Lailatul Qadri, pada bulan Ramadan. Dalilnya ada 3. Dalam surat Ad-Dukhan, Allah Azza wa Jalla menyatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam yang penuh berkah. Apa malam itu? Diterangkan dalam surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Itu tadi penjelasannya, yaitu 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama pada malam Lailatul Qadr di bulan Ramadan. Dalilnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini pada malam Lailatul Qadri. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan secara ringkas keutamaan Al-Quran. Dia adalah hudan linnas. Dia adalah petunjuk bagi manusia. Jadi siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, belajar Al-Quran. Saya mau tanya antum ya jemaah. Kalau misalnya ada seorang belajar Al-Quran dari kecil, kemudian dia mahasiswa, dia masuk fakultas Al-Quran sampai S3, fakultas Al-Quran, jurusan tafsir. Indonesia punya ahlinya satu yang baru lulus, adiknya Ustadz MH Ayatullah, adiknya itu doktor jurusan tafsir. Nah, misalnya ada orang zaman dulu nih ya, ahli tafsir, dia hafid wa ahli tafsir wa mengajar tafsir di masjid sampai wafat selama 40 atau 50 tahun. Bandingkan dengan orang yang baca koran selama 40 tahun. Menurut antum, mana yang lebih manfaat? Ahli tafsir Quran selama 40 tahun mengajarkan dan mengamalkan, atau yang baca koran? Antum tahu koran ya kan? Selama 40 tahun. Memangnya kalau orang baca koran selama 40 tahun kemudian mengajar koran, peristiwa yang ada di koran, gak ada yang mau dengar ya? Koran ya, misalnya berita tahun 50 misalnya,
Koran. Ya mungkin ada ahli sejarah aja. Tapi kan tidak semua berita yang ada selama 40 tahun itu kan menarik. Apalagi banyak bohongnya. Tapi kalau orang mempelajari Quran selama 40 tahun, mufassir, kabir, ahli tafsir besar. Contohnya Ibnu Katsir. Contohnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Contohnya Ibnu Jarir At-Tabari. Dan yang lainnya para ulama ahli tafsir. Itu ya jamaah. Coba ya jamaah. Setelah itu Allah Ta'ala menyatakan mubayyinatin minal huda. Di dalamnya terdapat keterangan-keterangan petunjuk bagi manusia dalam segala urusan dia di dunia. Urusan agama. Wal furqan, dan Al-Quran ini pembeda antara yang hak dan yang batil. Pembeda antara adh-dhulumati wan nur, yang gelap maupun yang terang. Maksudnya kekafiran dan bercahaya Islam. Perbedaan antara ahlul jannah wa ahlul nar, ahlul su'ada wa ahlul ashqiya. Perbedaan mana orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka, itu ada di Quran. Nah sekarang bagaimana salaf terhadap Al-Quran? Nabi kita Muhammad SAW sebagai teladan salafun salih, para sahabat dan tabi'in wa atba'ut tabi'in. Artikel ini ada di internet ya kawan. Bagaimana kondisi keadaan salaf dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Mereka jelas meniru Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, ya, nazala Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla laila fi syahr Ramadan. Bahwasanya malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam pada bulan Ramadan. Ngapain? Wa kana yudarisuhul Quran. Mengajari Rasulullah Al-Quran. Apa yang disampaikan? Dua hal. Yang pertama, tilawah lafziyah ma'al qiraat, yaitu menyampaikan tilawah lafadznya dengan qiraat yang berbeda-beda, bacaan yang berbeda-beda. Ya, lahjah yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, tilawah hukmiyah, yaitu tafsir. Jadi malaikat Jibril juga mengajari Nabi apa? Tafsir. Lalu bagaimana para sahabat dan tabi'in wa atba'ut tabi'in? Maka mereka di bulan Ramadan mereka bersibuk-sibuk dengan Al-Quran. Baik tilawah, membaca sendiri maupun dalam sholat tarawih. Iya. Begitu pula mempelajari tafsirnya atau makna. Tentang menghatamkan Al-Quran, masyhur di kalangan para salafun salih. Seperti Imam Syafi'i masyhur, dia menghatamkan Al-Quran dalam 20 hari pertama, setiap harinya 1 juz. Setiap hari 1 juz. 30 juz. Afwan. Kemudian pada 10 hari terakhir, siangnya 30 juz, malamnya 30 juz. Jadi dalam 10 hari berapa hataman? 20. Ditambah dengan 20 hataman sebelumnya. Selama 20 hari. Dan riwayat seperti itu di kalangan salafus saleh banyak. Ada yang menghatamkan 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, ada yang 6 hari menghatamkan Al-Quran. Terus dibahas bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa la yafqahu man khatama aqallu min 3. Tidak akan paham apabila seorang menghatamkan kurang dari 3 hari.
Maka dijawab, diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, itu memang hadis itu ada, tapi itu maksudnya larangan selalu menghantamkan Al-Quran kurang dari 3 hari apabila itu dilakukan setiap hari, setiap 3 hari sepanjang hidupnya. Tapi kalau memasuki Ramadan, apalagi dia datang ke Mekah dan Madinah, maka dia mau menghatamkan Al-Quran setiap hari, silakan. Begitu ya kawan penjelasannya. Jadi selama di Mekah Madinah atau selama Ramadan, dia mau menghatamkan tiap 3 hari, silakan. Berarti sehari berapa juz? 10. 3 hari hatam. Begitulah salafus saleh. Bagaimana kita? Ya, setiap orang tahulah kondisinya masing-masing. Ya kalau bisa begini ya kawan. Kita jangan menyamakan kondisi Ramadan saat Ramadan dengan di luar Ramadan. Usahakan Ramadan berbeda dengan bulan lain. Ramadan banyak-banyak tilawah, siang dan malam, selain sholat tarawih. Usahakan ada tilawah khusus, diperbanyak tilawah. Ini adalah amalan yang spesial di bulan Ramadan. Keliru kalau ada orang memasuki Ramadan, dia hanya memperingati nuzulul Quran, titik. Tidak seperti itu cara mengamalkan Al-Quran. Cuma diperingati setahun sekali nuzulul Quran. Setelah itu dilupakan. Nasallahu salamatal afiyah. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Sungguh Allah akan memuliakan satu kaum dengan Al-Quran ini. Ini kalau mereka baca Quran, mempelajari Al-Quran, tafsirnya, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, berobat dengan Al-Quran, mendengarkan bacaan Quran, kemudian apa lagi? Mengambil hidayah, petunjuk dari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka Allah akan memuliakan kaum itu. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Dan wa yad'u bihi akharin. Allah akan menghinakan kaum yang lain dengan Al-Quran. Yani kalau satu kaum dia tidak pernah baca Quran, tidak mau memahami makna Al-Quran, tidak mau mengamalkannya, tidak mau apalagi mengambil petunjuk dari Al-Quran, tapi mengambil petunjuk dari selain Al-Quran dalam kehidupannya di dunia, tidak mau bertahkim dengan Al-Quran, maka Allah akan hinakan. Allah akan hinakan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Kata Imam Malik ketika memasuki Ramadan, innama huwa tilawatul Quran. Ketika Ramadan, sesungguhnya bacaan yang paling utama di siang harinya dan malamnya adalah membaca Al-Quran. Jelas kalau Imam Malik dia kan ulama, jadi dia sekali baca paham. Kalau kita baca hataman kadang nggak paham, berarti kita butuh waktu khusus. Selain hataman, dibagi waktu untuk mempelajari terjemah. Minimal itu terjemah atau tafsir ringkas. Nah sekarang ya jamaah, yang dituntut di dalam Al-Quran Al-Karim adalah memahami maknanya dan mengamalkan. Ini tujuan Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran bukan sekedar untuk pajangan, bahkan bukan sekedar untuk bacaan, hataman, tapi dipahami maknanya itu juga perintah.
Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mau memahami isi Al-Qur'an? Ataukah dalam hati mereka ada tutupan? Dalam ayat lain, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi khairan katsir lawajadu fihi ikhtilafan katsir." Apakah mereka tidak mau memahami kandungan makna Al-Quran? Sekiranya Al-Quran bukan dari Allah, tentu mereka akan mendapati banyak perselisihan. Kemudian dalam surat Sad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab ini, Al-Quran, kami turunkan kepada engkau wahai Nabi, isinya penuh berkah. Apa maksudnya berkah? Ada dua maknanya. Yang pertama, maknanya yaitu membaca satu hurufnya pahalanya 10. Ini tafsirnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falau bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amthaliha. La aqul alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, dia dapat pahala 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim berapa pahalanya? 10. 30. Karena satu huruf 10 kali 3, 30. Yang kedua makna mubarak, yakni dia apa namanya, mengamalkan, mengambil petunjuk darinya, mendengarkannya, menghafalnya, mengajarkannya, maka dia diberkahi oleh Allah. Diberkahi oleh Allah. Banyak sekali pahalanya yang Allah beri kepada dia. Kemudian liyadabbaru ayatih, agar mereka memahami, merenungkan dan memikirkan dan menghayati ayat-ayat, yakni makna ayat-ayat. Waliyatadzakkar ulul albab, dan agar diingat dan diamalkan oleh orang-orang yang berakal sehat. Di antara dalil wajibnya kita membaca dan memahami dan mengamalkan Al-Quran, surat Fatir ayat 29. "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa atawuz wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Sesungguhnya orang-orang yang tilawah kitab Allah, tilawah maknanya membaca hurufnya, tartil, memahami maknanya dan mengikutinya, yakni mengamalkan. Itulah makna tilawah menurut bahasa. Ya. Wal-laili idza yaghsha, ada dalam ayat talaha itu. Wal-laili idza wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Apa arti talaha? Coba perhatikan di situ ya kawan. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahayanya yang bermanfaat. Wasyamsi wadduhaha wan nahari wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengikuti matahari. Nah, jemaah sekalian, di sini kalimat talaha yaitu mengikuti maknanya. Berarti kandungan makna yatluna tilawatan, tala yatlu tilawatan,
itu maknanya mengikuti Al-Quran, yakni mengamalkan. Jadi nggak cukup Al-Quran dijadikan cuma bacaan saja, tapi nggak diamalkan. Wal'iyadzubillah, itu terlaknat. Wal Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu pada hari kiamat, yakni jika kau mempelajarinya dan mengamalkannya dan membacanya, apalagi mengajarkannya. Atau menjadi musuhmu pada hari kiamat. Au alaik. Ini Al-Quran menjadi musuhmu pada hari kiamat. Ini kalau kau membaca Al-Quran tapi kau menyelisihinya. Misalnya begini, dia baca ayat fawailul lil musallin. Apa artinya ya, kawan? Celaka orang yang sholat. Bagaimana sifatnya orang yang celaka dalam sholat? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dalam sholat. Salah satu makna lalai dalam menghadirkan syarat sah atau rukun sholat. Contohnya tumanina. Sholat dia tarawih 23 rakaat katanya, tapi cuma 6 menit. 6 menit. Nah, ini kan tidak tumanina. Tidak menghadirkan rukun sholat. Dia baca itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Langsung dia langgar. Maka dia terkena ayat itu. Itu bukan hanya itu. Misalnya ada orang baca ayat لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Surat Al-Maidah 72. Sungguh barang siapa yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya, maka Allah haramkan dia masuk surga. Yani kalau mati dalam keadaan bawa dosa syirik. Setelah dia baca ayat itu, dia melakukan kesyirikan. Berdoa kepada mayat yang ada di Gunung Kawu, di Pesarean. Dia baca Quran, hataman Quran Ramadan, tapi dia melakukan kesyirikan. Maka Al-Quran akan menjadi musuh dia pada hari kiamat. Karena dia melanggar Al-Quran terang-terangan. Maka tilawah maknanya mengikuti, mengamalkan. Orang-orang yang tilawah Al-Quran, membaca dan mengikutinya, dan menegakkan salat, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah kami beri kepada mereka, ini zakat dan infak, baik secara rahasia maupun sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mengharapkan perdagangan, yakni surga yang tidak rugi. Maka Allah akan sempurnakan pahala buat mereka, dan Allah tambahkan mereka karunia-Nya. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri, menerima amalan seorang muslim walaupun sedikit, tapi ikhlas dan benar. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada beberapa fadail ba'd as-suwar. Jadi Al-Quran ini semuanya dari Allah, tapi semuanya memiliki fadl, keutamaan, jelas. Semuanya dari awal sampai akhir. Tapi ada beberapa surat dan ayat yang memiliki keistimewaan yang disebut oleh Nabi SAW. Di antaranya Al-Fatihah. Nabi menyebut bahwa Al-Fatihah ini a'dhamu suwarin fil Quran. Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran.
Dinamakan Al-Fatihah sebab dia pembuka Al-Quran. Apa rahasianya ya ikhwan? Kenapa surat Al-Fatihah sebagai surat yang paling agung sehingga kita harus baca itu Al-Fatihah setiap hari minimal 17 kali dalam 17 rakaat. Apalagi ditambah 12 rakaat nafilah. Ditambah 11 rakaat tarawih. Total berapa itu? 40. 40 kali. 40 rakaat kita baca Al-Fatihah. Karena kandungannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kami serahkan semua ibadah hanya kepadamu ya Allah. Dan kami hanya minta tolong kepadamu ya Allah dalam segala urusan kami. Tauhid. Karena dalam surat Al-Fatihah terkandung apa? Tauhid. Ada ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Siapa yang tahu ya jemaah? Ayat kursi. A'zamu ayatin fil Quran adalah ayat kursi. Di antara keutamanya dianjurkan untuk membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Maka barang siapa membaca ayat kursi setiap ayat, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin, siapa yang baca ayat kursi setiap selesai salat lima waktu ya, tidak akan la yamna'uhu min dukhul jannah ilal maut. Tidak ada yang bisa menghalangi masuk surga kecuali kematian. Ya jelas kalau belum mati belum bisa masuk surga. Setelah mati baru masuk surga. Jadi dijanjikan oleh Nabi, siapa yang rajin baca ayat kursi setiap selesai salat sekali, dia baca dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah, selesai sholat maka dia masuk surga. Wa man qara'a ayatul kursi fi lailatin ma zala min Allah hafid wa la yaqrabu syaitan hatta yusbih. Siapa yang baca ayat kursi setiap malam, yakni sebelum tidur, maka dijaga oleh Allah, dia itu dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati sama syaitan, jin sampai subuh. Itulah keutamaan ayat kursi. Adapun kenapa ayat kursi sebagai ayat yang paling agung? Ternyata isinya adalah dalailut tauhid, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah, Allah la ilaha illa huwa, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Isi ayat kursi dalailut tauhid, yakni dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dia itu la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwa. Kenapa Allah itu la ilaha illa huwa? Jawabannya adalah Al-Hayyul Qayyum. Satu. Dua, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tiga, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Empat, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Lima, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Enam, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Tujuh, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Delapan, wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Sembilan, wa huwal 'aliyyul 'azim. Ada 9 dalil, antum baca sendirilah artinya ya ikhwan, di buku terjemah ayat kursi. Ada 9 dalil yang menunjukkan la ilaha illa huwa, tauhid, karena kandungannya, sehingga dia menjadi apa? Ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthul Quran. Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Bagaimana penjelasannya? Kata ahli tafsir,
Al-Quran itu isinya ada 3 tema. Yang pertama akidah, yang kedua syariat dan adab, yang ketiga qasas. Yang ketiga apa isinya? Kisah-kisah. Lah Al-Ikhlas kulhu itu mewakili yang pertama, akidah. Coba bagaimana kedudukan akidah di sisi Allah, sehingga surat atau ayat yang isinya akidah maka dia memiliki kedudukan yang tinggi. Ya jemaah, kita batasnya sampai 5:30. Yang terakhir surat Al-Baqarah dan Al-Mulk. Dianjurkan kita oleh Nabi untuk baca Al-Baqarah di rumah, karena itu bisa menghadang sihir dan mengusir syaitan selama 3 hari. Kemudian surat Al-Mulk itu Nabi baca setiap malam. Setiap malam. Demikian, mudah-mudahan 1 jam ini bermanfaat buat kita sebagai motivasi kita untuk semakin mendekat kepada Al-Quran, mempelajari tafsirnya, mengamalkan isinya, dan semakin mengagungkan Al-Quran, semakin senang menghatamkan Al-Quran, dan semakin rajin menghadiri majelis tafsir Al-Quran. Insya Allah. Ada pertanyaan kayak jemaah? Insya Allah pertemuan berikutnya di kajian jelang berbuka, insya Allah keutamaan zikrullah. Karena membaca tasbih sekali di bulan Ramadan itu dikalikan 1000 menurut penjelasan tabi'in. Insya Allah, tidak tahu itu jadwalnya di masjid apa nanti. Antum cek di jadwalnya. Ya saya ambil dari buku ini aja. Insya Allah. Ya kita sekarang kita tutup saja. Setelah itu kita persiapan untuk berbuka puasa. Dan dianjurkan banyak berdoa. Berdoa ya kawan menjelang berbuka puasa. Walis-sa'imi da'watun mustajabah inda fitrihi. Orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab menjelang berbuka puasa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.